Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai masalah eliminasi terhadap wesel tagih dan atau wesel bayar yang telah didiskontokan. Jika hutang piutang, teman-teman bisa lihat di halaman 324. Jika hutang piutang antar perusahaan yang berafiliasi berupa wesel tagih dan atau wesel bayar, maka selama wesel tagih atau wesel bayar masih tetap berada di tangan perusahaan yang berafiliasi, tidak menimbulkan masalah di dalam prosedur eliminasi atau penyelesaiannya dalam rangka penyusunan neraca konsolidasi. Akan tetapi akan menjadi lain halnya apabila wesel tagih dan atau wesel bayar tersebut telah didiskontokan oleh salah satu pihak perusahaan yang berafiliasi kepada pihak lain di luar perusahaan afiliasi. Dengan didiskontokannya wesel tagih kepada perusahaan afiliasi atau oleh pihak kreditur, berarti hapusnya tagihan atas wesel kepada si pembuat dan timbulnya kemungkinan kewajiban untuk membayar wesel tersebut jika si pembuat wesel tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo kelak. Oleh sebab itu, proses penyusunan neraca konsolidasi mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, langkah pertama adalah menghapus rekening-rekening wesel bayar pada perusahaan afiliasi. Yang kedua, menghapus rekening wesel tagih yang didiskontokan dengan rekening lawan atau wesel bayar yang berarti timbulnya kewajiban kepada pihak luar. Berikut adalah contoh. Contohnya PTA pada contoh di muka, perusahaan anak membuat wesel bayar kepada PTH atau perusahaan induk yang memiliki 80% saham-saham PTA atas hutang tagihnya sebesar nominal 1 juta yang akan jatuh tempo 3 bulan kemudian hari. Oleh karena itu, sesuatu hal perusahaan induk mendiskontokan wesel tagih kepada PTA kepada bank setempat sebelum tanggal jatuh temponya. Terlepas dari beberapa kurs penjualan wesel itu, jika setelah peristiwa tersebut disusun neraca konsolidasi, maka daftar lajur untuk penyusunan neraca konsolidasi nampak sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di halaman 326. Jadi dengan cara demikian, di dalam neraca konsolidasi nampak bahwa PTH dan PTA yang berafiliasi dia mempunyai kewajiban kepada bank untuk membayar wesel tersebut. Jadi pada saat kelak jatuh tempo, dia itu tidak sama sekali terlepas prosedur, tidak sama sekali terlepas dari PTH dan PTA yang harusnya menyelesaikan. Jadi teman-teman bisa lihat di halaman 326 itu ada rekening-rekening neraca. Ada yang pertama itu ada debit wesel tagih kepada PTA itu di kolom PTH sebesar 1 juta, di kolom eliminasi itu pada kredit itu sebesar 1 juta. Yang berikutnya ada kredit. Itu yang pertama ada wesel bayar kepada PTH itu di kolom PTA sebesar 1 juta dan eliminasinya di kolom debit itu sebesar 1 juta. Yang berikutnya wesel tagih yang diskontokan itu di PTH, di kolom PTH itu sebesar 1 juta, di kolom eliminasi sebesar 1 juta. Berikutnya ada wesel bayar. Wesel bayar itu dia di kolom eliminasi, dia hanya terdapat di kolom eliminasi sebesar 1 juta dan neraca konsolidasi sebesar 1 juta. 1 juta itu dari PTA yang membuat wesel bayar kepada PTH itu dengan perusahaan induk yang memiliki 80% dari saham PTA itu dengan hutang dagang sebesar 1 juta. Jadi dari bagian di atas
Oleh karena itu, di dalam penyusunan neraca konsolidasi, eliminasi dilakukan hanya dengan menghapus rekening wesel tagih pada pihak yang mendiskonto dan rekening wesel tagih yang didiskontokan pada pihak yang mendiskontokan. Demikian selanjutnya, apabila oleh pihak yang mendiskonto kemudian didiskontokan lagi kepada bank atau pihak di luar afiliasi, maka tidak mempengaruhi jumlah. Dari kolom neraca konsolidasi, kita dapat melihat bahwa jumlah hak tagihan atas wesel kepada langganan sebesar 2 juta. Tetapi di lain pihak, diakui pula kemungkinan timbulnya kewajiban untuk membayar kepada bank jika pada saat jatuh tempo kelak langganan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, hak atas tagihan wesel kepada langganan adalah 1 lembar sebesar 1 juta atau sesuai dengan wesel yang dipegang atau ada pada perusahaan-perusahaan yang berafiliasi. Akan tetapi, sesuai dengan asas konservatif, maka terhadap hak tersebut disajikan sebagai berikut: wesel tagih sebesar 2 juta dan wesel tagih yang didiskontokan sebesar 1 juta. Hak atas tagih wesel yang sebenarnya sebesar 1 juta itu dapat dari 2 juta dari wesel tagih dikurangi dengan wesel tagih yang didiskontokan sebesar 1 juta itu. Makanya hasilnya adalah 1 juta. Berikutnya, masalah penyesuaian dan koreksi sebelum penyusunan neraca. Berhubung dengan satu atau beberapa hal tersebut, rekening-rekening timbal balik pada perusahaan yang berafiliasi pada tanggal atau saat tertentu tidak menunjukkan jumlah yang sama. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya beberapa hal yang pada prinsipnya dapat dikelompokkan ke dalam 2 macam. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak dicatatnya oleh salah satu pihak dari perusahaan-perusahaan yang berafiliasi terhadap informasi keuangan tertentu. Yang kedua, adanya pos-pos yang masih dalam proses sehingga suatu informasi yang telah dicatat oleh satu pihak akan tetapi belum dicatat oleh pihak yang lain berhubungan dengan faktor waktu. Berikutnya, teman-teman bisa lihat di halaman 300, Ibu dan teman-teman bisa lihat di halaman 329 itu di contoh 8, yaitu pada tanggal 31 Desember 1980 pada PTA sebagai perusahaan induk mengirimkan uang kepada PTB sebagai perusahaan anak sebesar 1 juta. Oleh PTA, pengiriman uang tersebut dicatat sebagai berikut. Yang pertama ada uang muka pembelian pada kas sebesar 1 juta. Transaksi tersebut tidak dicatat oleh PTB hingga tanggal 10 Januari 1981, yaitu pada saat uang tersebut diterima. Jika neraca konsolidasi disusun pada tanggal 31 Desember 1980, maka terhadap transaksi itu dibuat penyesuaian seperti nampak dalam daftar lajur sebagai berikut. Yang pertama ada rekening-rekening neraca. Yang di debit yang pertama ada uang muka pembelian pada PTB di kolom PTA sebesar 1 juta. Berikutnya ada penyesuaian di kolom eliminasi sebesar 1 juta. Dan yang berikutnya ada kas dalam perjalanan. Di kolom penyesuaian pada debit sebesar 1 juta dan eliminasi dan di neraca konsolidasi sebesar 1 juta di debit. Yang berikutnya kredit, ada uang muka dari langganan pada PTA. Uang muka dari langganan PTA di kolom penyesuaian sebesar 1 juta di kredit dan
di kolom eliminasi sebesar 1 juta di debit. Dengan demikian, dalam penyusunan neraca konsolidasi pada tanggal 31 Desember 1900 mula-mula harus dilakukan dengan penyesuaian daftar lajur dengan jurnalnya, yaitu yang pertama ada kas dalam perjalanan sebesar 1 juta di debit dan uang muka dari langganan PTA sebesar 1 juta di kredit. Berikut di halaman 330 teman-teman, ibu dan teman-teman bisa lihat di contoh 9, yaitu ada soalnya PT Dani memiliki masing-masing 90% saham-saham yang beredar dari PT Dina dan 80% saham-saham yang beredar dari PT Dona yang semuanya dibeli dari para pemegang saham sebelumnya pada tanggal dan dengan harga sebagai berikut. Pada tanggal 1 Oktober 1976 membeli 900 lembar saham-saham PT Dina dengan harga 15.000 per lembar, yaitu 13.500.000. 13.500.000 itu didapat dari 90% dikali dengan 15.000. Berikutnya pada tanggal 1 Juli 1976 membeli 800 lembar saham-saham PT Dona dengan harga 7.500 per lembar sama dengan 6 juta. 6 juta itu dapat dari 80% dikali dengan 7.500 sama dengan 6 juta. Berikutnya di halaman 331, ibu dan teman-teman bisa melihat posisi modal dari masing-masing perusahaan pada tanggal 31 Desember 1975 serta laba rugi dan dividen yang dibagikan selama periode tahun buku 1976 dan 1977. Itu adalah lanjutan soal dari contoh 9 di halaman 330. Di sini saya langsung menjelaskan neraca pada tanggal 31 Desember 1977 dari masing-masing perusahaan. Pertama, di kolom rekening-rekening neraca, yang pertama ada aktiva, yaitu ada kas pada PT Dani sebesar 500.000 dan PT Dina sebesar 250.000, PT Dona sebesar 500.000. Jadi jumlah semua aktiva pada tanggal 31 Desember 1977 dari masing-masing perusahaan: PT Dani sebesar Rp65.337.500, PT Dina sebesar 20 juta dan PT Dona sebesar 17.500.000 rupiah. Dengan pendekatan atau anggapan tersebut, maka besarnya bagian laba rugi yang harus diakui oleh PT Dani pada akhir tahun buku 1976 berhubungan dengan investasi sahamnya pada PT Dina dan PT Dona dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, PT Dina, saldo laba yang ditahan 31 Desember 1975 sebesar 2.500.000. Rugi tahun 1976 sebesar 1 juta. Bagian rugi sampai dengan tanggal 1 Oktober 1976 atau tanggal pemilikan saham adalah 9 kali dibagi dengan 12 dikali dengan 1 juta. 9 itu bagian dari keuntungan atau kerugian dari PT Dina yang selama 3 bulan ditambah dengan bagian laba atau rugi dari PT Dona selama 6 bulan. Jadi 6 bulan ditambah 3 bulan sama dengan 9 bulan dibagi 12 bulan atau 1 tahun dikali dengan 1 juta, yaitu hasilnya 750.000. Atas dasar laporan rugi laba PT Dina untuk periode tahun buku 1976 dan perhitungan tersebut di atas oleh PT Dani dibuat jurnal sebagai berikut, yaitu yang laba yang ditahan di debit sebesar 225.000 dan investasi saham pada PT Dina yaitu 225.000 di kredit. 225.000 itu
dapat dari bagian rugi yang harus diakui PT Dani atas rugi usaha PT Dina sama dengan 90% dikali dengan 250.000. Berikutnya, masalah selisih harga perolehan dari nilai buku saham. Selisih lebih dan atau selisih kurang harga perolehan dari nilai buku saham-saham perusahaan anak timbul atau terjadi pada saat pemilikan saham-saham tersebut. Jumlah selisih lebih atau selisih kurang tersebut tetap tidak akan berubah selama saham-saham perusahaan anak masih tetap dimiliki dan tidak ada kebijaksanaan untuk menghapuskan atau diamortisasi secara periodik. Pada metode equity eliminasi terhadap saldo rekening investasi saham-saham perusahaan anak di mana jumlahnya selalu berubah-ubah. Didasarkan atas posisi terakhir hak-hak para pemegang saham perusahaan anak yang jumlahnya juga selalu berubah-ubah. Selisih antara hak-hak pemegang saham yang dieliminasi dengan saldo debit rekening investasi saham perusahaan anak merupakan selisih dari lebih atau selisih kurang harga perolehan dari nilai buku saham. Sekian saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih.